أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الفقيه رحمه الله تعالى حدثني الفقيه بإسناده عن سعيد بن مسيب عن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المؤمن قبره أتاه فتان القبر فأجاسه في قبره وسأله وأنه لا يسمع خفاق نعالهم إذا ولوا مدبرين فيقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك فيقول الله ربي والإسلام بديني ومحمد النبي إله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Qala al-faqih, berkata oleh al-faqih rahimahullahu ta'ala, semoga merahmati akannya al-faqih oleh Allah ta'ala, haddasani, telah menceritakan akan daku oleh al-faqih isnadihi, dengan sanadnya al-faqih daripada Sa'id bin Musayyab yang diambilkan daripada Umar radhiyallahu anhumah. Allah berkata, ya Sayyidina Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza dakhalal mu'minu, apabila masuklah orang yang beriman, qabrahu, akan kuburnya orang yang beriman, atahu fatanal qabri, niscaya datang akannya orang yang beriman, fatanal qabri, oleh dua malaikat kubur, fa ajasahu fi qabrihi, kemudian mendudukkan ianya dua orang malaikat, akannya orang yang beriman, fi qabrihi, di dalam kuburnya, wasa'alahu, dan menanyakan ianya dua orang malaikat kubur, akannya orang yang beriman, wa annahu, dan sesungguhnya orang yang beriman, la yasma'u, itu sungguh mendengar, ianya orang yang beriman, khafaqi nu'alihim, suara sandal mereka itu, iza wallau mudbirin, pada ketika berpaling oleh mereka itu, mudbirin, hal keadaan membelakangi. Jadi ini matang berkaitan dengan mengenai tentang kedahsyatan orang yang berada di dalam kubur. Jadi bagi orang yang beriman, sudah barang tentu Allah akan meneguhkan keimanannya sampai dia itu berada di dalam kubur. Sedangkan orang yang kufur, orang yang maksiat, maka di dalam kuburnya akan mendapatkan hukuman ataupun balasan dan siksa atas perbuatannya di dunia. Dilihat kali mengenai tentang bagaimana kedahsyatan mengenai tentang azab kubur. Maka di sini juga Al-Faqih Abu Samarkandi mengatakan yang bahawa telah menceritakan kepada beliau oleh Al-Faqih dengan sanad daripada Sa'id bin Musayyab, yang mana Sa'id bin Musayyab mengambilkan hadis ini daripada Umar radhiyallahu anhuma. Kata Sayyidina Umar, Rasulullah bersabda, sabda Rasulullah, pegah ya Rasulullah, yang bahawa Iza dakhalal mu'min, apabila
salah sidra daripada orang yang beriman bertamung dalam kubur. Artinya apabila salah sidra daripada orang yang beriman sudah dimasukkan ke dalam kubur, maka ketikanya teruklah dua dera malaikat. Maka ketika itu datanglah dua orang malaikat penjaga kubur. Jadi awak teruk dua dera malaikat penjaga kubur. Maka bawatnya gepeduk. Le dua dera malaikat penjaga kuburnya orang yang beriman dalam kubur. Wassalam. Nak puman lah. Nak puman. Saya jok peng. Pembeli. Anak yang peng bro. Ketua yang model pekal. Jok pembeli ambil anak jok. Kah? Jadi nak sabung hadis, nak pegang apabila sidra orang yang beriman bertamung dalam kubur, maka bawatnya teruklah dua dera malaikat kubur. Yang mana gepeduk le dua dera malaikat kubur mayatnya di dalam kubur. Kemudian wasa'alahu getayang. Getayakan mati le dua malaikat itu kepada mayat yang berada dalam kubur. Dan kondisi jenazah adapun mayat pada ketika itu, dia masih mendengar telapak kaki ataupun suara sandal orang yang mengantarkannya. Jadi kita hana trap daripada berada dalam kubur, baru siat ketika berada dalam kubur, begitu orang yang mengantarkan jenazah kita, dia itu pulang, suara tapak sandalnya kakinya masih terdengar, maka bakwatnya katruklah dua dera malaikat. Begitu berarti orang yang angkat kitanya bak kuburan gaknya berpaling daripada kubur kitanya, yang mana kitanya matang tu tak dengar suara berarti sandal orangnya, maka truklah dua dera malaikat. Yang mana dua orang malaikat ini iaitu menanyakan tentang perihal beberapa pertanyaan. Nyankah? Maka bawatan fayaqulani, kemudian berkata oleh dua orang malaikat itu, lahu baginya orang mayat yang beriman, marrabbuka, bermula siapa itu Tuhan kamu, wama dinuka, dan bermula apa itu agama kamu, wama nabiyuka, dan bermula siapa itu nabi kamu. Fayaqulu, kemudian menjawab ianya orang yang beriman, Allahu Rabbi, bermula Allah itu Tuhanku, wa Islamu dini, dan bermula Islam itu agamaku, wa Muhammadun Nabi, dan bermula Muhammad itu nabiku. Makanya ketika orang yang mengantar jenazah kita, dia itu sudah berpaling daripada kubur, baru beberapa langkah untuk pulang ke rumah, suara tapak sandalnya masih terdengar, maka malaikat datang dan bertanya. Apa yang ditanya oleh malaikat? Yang pertama sekali ditanya oleh dua orang malaikat itu adalah marrabuka, siapa Tuhan kita, wama dinuka, apa agama kita, waman nabiyuka, apa nabi kita. Maka kalau kita orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah, orang yang berubudiyah dan ikhlas dalam beramal kepada Allah, maka kita akan mampu menjawabnya dengan kita berkata, Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku, wa Islamu dini, Islam adalah agamaku, wa Muhammadun Nabi, dan Muhammad adalah nabiku. Makanya bagi orang yang beriman sudah barang tentu ini bisa kita jawab dengan sendirian tanpa perlu kita hafal di dunia. Yang penting selama kita di dunia itu kita itu beriman kepada Allah, berubudiyah kepada Allah, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan Allah, maka ketika itu
kita akan mampu menjawab pertanyaan daripada dua malaikat kubur mengenai tentang perihal siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, mampu kita jawab dengan sendirinya. Nyangka sabar pertanyaan. Fayaqulani, kemudian berkata oleh dua orang malaikat, lahu baginya orang yang meninggal, baginya mayat. Yasbatukallahu, telah menetapkan akan engkau oleh Allah, telah meneguhkan akan engkau oleh Allah, telah meneguhkan akan engkau oleh Allah. 6. Tidur olehmu qararal ain, berarti hal keadaan memejamkan mata, berarti dengan beristirahat mata, dengan tidur yang nyenyak kena pegang. Jadi ketika ditanya oleh malaikat seperti itu kita mampu menjawabnya, maka ketika itu kitanya merupakan orang yang mendapatkan keteguhan dalam keimanan. Mendapatkan keteguhan dalam keimanan. Artinya apa? Salah satu berarti yang terharap-harapkan oleh kita adalah kita mendapat keteguhan keimanan di saat kita mati, termasuk di dalam kubur. Toh kita itu mampu untuk terjawab pertanyaan-pertanyaan daripada malaikat ketika kita berada di dalam kubur. Ini adalah salah satu keteguhan daripada keimanan kita. Maka berkatalah malaikat ketika itu kepada kita yang bahawasanya Allah Ta'ala sudah meneguhkan keimanan kita. Maka perintah malaikat, naum, tidur olehmu qararal ain. Kajit ke malaikat bak kita orang yang berada dalam kubur, kajit ju sampai teruk perih kiamat dunia. Makanya orang yang berada dalam kubur, yang mana orang yang beriman, yang taat kepada Allah, urangnya kesantai kira dalam kubur. Kira kok nyaman pakan, karena mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada para malaikat, sehingga perintah malaikat silahkan tidur dan nikmati amal kebaikan yang dikerjakan di dalam dunia. Kalian nyo hana trap ku, makanya kan pakan bagi tayo na berkubu. Kita itu sewaktu meninggal sudah menjadi adat terkadang, maka sebelum orang yang mengantarkan jenazah pulang, maka pada waktu itu ada orang yang membaca Al-Quran di kuburnya sampai 7 hari 7 malam tanpa adanya selang ataupun terputus. Kenapa? Apa hikmahnya? Apa fadilahnya? Itulah tadi. Karena begitu orang pulang daripada kubur, suara kakinya masih terdengar, sudah datang malaikat. Langsung ditanya oleh malaikat, menan hanjit tajuk, gepah tajuk. Tetapi karena bunuh sakitnya ketika sakratul maut dan dicabut nyawa masih bak tubuh kita mutamahlam dengan gepah oleh malaikat, maka bak watanya han sanggup pun sakit tak tahan. Nyan wate guut mentang semana kok berat sakit tubuh kita karena efek daripada terik nyawa bunuh. Cuma munan truk dalam kubu, munan gua urang bati heboh langkah gua urang gantakan kita langsung terbayang hanjit dia tam kita kat lom. Cukup berat sakit. Sehingga bedahlah bati. Pegatlah berat bak kuburan sehingga sampai orang yang mengirimkan pahala itulah orang yang membaca Al-Quran dan di Allah, maka akan diturunkan rahmat pada tempat orang yang baca Al-Quran. Maka budak orang baca Al-Quran bak kuburan, pada betul rahmat kepada orang baca, maka kenang kepada orang dalam kubur. Lebih-lebih lagi ketika kita niatkan kepada orang dalam kubur. Yang fadilahnya untuk benar jana mana Umar menyamatan orang bati bak kuburan, hana ajak melekat, berarti dah pegak je rumah hinan. Dinan ke hana ajak melekat, hana kena azab. Kemudian maksudnya intinya kita itu belajar pun membaca Al-Quran di kuburan bukan untuk menghalangi malaikat datang, akan tetapi untuk meringankan azab orang yang berada dalam kubur dengan harapan berkah daripada kita membaca Al-Quran menjadi curahan rahmat kepada orang yang berada di dalam kubur. Kan? Ka belum? Ka.
Wahwa, dan bermula dia itulah firmannya Allah Ta'ala, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wal akhirah. Dianya itulah perkataannya Allah Ta'ala, yusabbitullah, telah meneguhkan oleh Allah akan alladhi yang beriman, akan orang-orang yang beriman, bil qawli sabit, dengan perkataan yang tetap, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan dalam kehidupan akhirat. Inilah maknanya ayat Al-Quran. Kata Allah, yusabbitullah, telah menetapkan, meneguhkan oleh Allah keimanan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang tetap. Di mana? Di dunia, iaitu ketika kita mati dalam keadaan selamat iman, dan juga di dalam kubur. Itulah fid dunya wal akhirah. Itulah maknanya. Yakni maksudnya yusabbituhumullah, meneguhkan akan mereka itu oleh Allah ala qaulil haq, di atas perkataan yang benar. Wa yadhillullahu zalimin, dan menyesatkan oleh Allah akan orang-orang yang menzalimi, yakni al-kafirin, yakni orang-orang yang kafir, la yuwafiquhum, yang tidak muwafaqat, ianya orang kafir, lil qaulil haq, yang tidak memberi taufik ianya Allah akan orang kafir, lil qaulil haq, bagi perkataan yang benar. Jadi maknanya apa? Li Allah Ta'ala geteguhkan, li Allah itulah perkataan yang benar. Ketika malaikat menanyakan kepada kita di saat kita berada dalam kubur, mar rabbuka, siapa Tuhan kamu? Maka kita akan ya Allahu Rabbi. Mampu kita jawab seperti ini, inilah namanya Allah meneguhkan keimanan kita. Wa ma dinuka, apa agamamu? Al-Islamu dini, agamaku adalah Islam. Islam adalah agamaku. Wa man nabiyuka, siapa nabi kamu? Wa Muhammadun, Nabi Muhammad adalah nabiku. Mampu kita jawab itu, inilah namanya Allah menetapkan, memberikan kepada kita, iaitu jawaban yang benar untuk pertanyaan malaikat. Dan Allah juga akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Pemana orang yang zalim? Orang-orang yang kafir, yang mana Allah Ta'ala tidak memberikan taufik kepada orang tidak memberikan taufik kepada orang kafir untuk perkataan yang benar, sehingga menang ketayang oleh malaikat bak orang yang kafir, mar rabbuka, hana mampu jawab oleh orang kafir, hana mampu jawab, hana mampu jawab oleh orang kafir. Wa ma dinuka, hana mampu jawab oleh orang kafir. Bahkan karena memang oleh Allah Ta'ala tidak memberi taufik kepada orang kafir untuk jawaban yang benar di dalam kuburnya ketika ditanyai oleh malaikat. Sambungan hadis, sambungan daripada sabda Rasulullah, wa idza dakhalal kafir, dan apabila masuklah orang kafir, awil munafiq, ataupun orang yang munafik, qabrahu, akan kuburnya orang kafir dan orang munafik. Qala, niscaya berkata oleh keduanya dua orang malaikat, niscaya berkata oleh keduanya dua orang malaikat, lahu, baginya orang kafir. Apa kata malaikat bagi orang kafir? Mar rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Fayaqulu, kemudian berkata ya orang kafir, la adri, tidak aku tahu. Tidak aku tahu. Berkata orang kafir, tidak aku tahu. Fayaqulani, kemudian berkatalah oleh dua orang malaikat penjaga kubur tadi, la daraita, tidak engkau tahu? Tanya Allah kata, tidak engkau tahu? Fayutrabu bimardibah, kemudian dipukulkan akan ianya orang kafir, bimardibah, dengan potongan besi, yasma'uha, yang mendengarkan akannya pukulan, ma bainal khafiqain, oleh barang di antara sekalian makhluk, illal jin wal ins, kecuali jin dan manusia. Kecuali jin dan manusia. Jadi ketika mayat orang kafir ataupun orang munafik dimasukkan ke dalam kubur, maka ketika itu malaikat bertanya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Maka bawa tanyaan orang kafir jawab, hana kamu depu? La adri, tidak kami tahu. Maka orang kafir tidak mampu menjawabnya, bahkan mereka tidak kami tahu. Lalu malaikat berkata, tidak kamu tahu? Kita yang Allah, bibit anak depu. Maka bawa tanyaan,
Karena kan memang hanya itu pun jawaban, maka malaikat langsung mengambil sepotong besi, kemudian memukulnya, yang mana suara pukulan adalah dapat didengarkan oleh semua makhluk. Arti seluruh makhluk, termasuk binatang, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, semua makhluk Allah dapat mendengar suara pukulan daripada malaikat kepada orang kafir yang tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat. Yang tidak dapat mendengarnya hanya dua golongan makhluk saja, iaitu golongan jin dan manusia. Makanya waktu kesepat orang dalam kubur tajak sampai kuburan tanya handi tak dengar. Kadang-kadang kiban-kiban leh azab orang dalam kubur kesepat, kadang cukup berat-berat kesepat handi tak dengar leh tanya. Menancik jin handi dengar. Nyo seandainya dia tak dengar nya pingsan tu nyamban raya su waktu kesepat. Makanya munyo seandainya dia tak dengar nyo handi tajak lagi nyo handi tak duduk lagi nyo. Nyo hino nak kuburan tu kadang-kadang. Kaya kan? Makanya setiap kita lewat satu kuburan maka berdoa untuk orang dalam kuburan. Berdoa berarti untuk ampun dosa. Teman punya khusus kepada si talibul ilmi, orang berarti yang mencari ilmu agama, maka jangankan berdoa secara khusus, melewati saja satu kuburan, maka akan mendapatkan rahmat kepada orang dalam kubur selama 40 hari. Yang lewat mentang. Lewat mentang berarti tengok bab sabar kuburan orang yang tengah menuntut ilmu agama, ataupun juga orang yang mengajarkan ilmu agama, maka diberi rahmat untuk orang dalam kubur selama 40 hari. Nyambat. Tahu kan? Apalagi doa khusus. Mau raya hana, doa bebek, doa. Tahu kan? Padahal teruk tanya mentang yang kiban kah? Fadilah, nya doa lom. Kok apa yang doa lom? Tahu kan? Oh ni lagi habayang, ilmu doa. Hana mpom. Intinya betul yang disampaikan. Hanya gerupu kiban fadilah. Makanya teruk bati sidra orang yang menuntut ilmu bak ketanya gejak rumah kita nyan petanda nyan berkah. Petanda berkah nyan gak intak rahmat kepada kita. Pakon karena orang yang menuntut ilmu itu yastaghfirul malaikat. Gelaki ampun mandum oleh malaikat, gelaki ampun dosa kepada orang yang oleh malaikat, bahkan gelaki ampun dosa oleh seluruh makhluk Allah. Termasuk bati ungkot-ungkot yang ada di laut. Ungkot-ungkot yang ada di laut dum nala ungkot-ungkot yang ada di laut dum. Kaya kan? Tanpa teruk ungkot bila ungkot yang paling ubud pun selalu berdoa kepada orang yang mencari ilmu. Tumbuh-tumbuhan yang mandum. Ya, makanya lagayanlah berarti keberkahan. Ya. Kak. Makanya aku beradat tu. Gesepot suara pukulan malaikat kepada orang yang berada dalam kubur ketika diazab, maka suaranya dapat didengarkan oleh seluruh makhluk Allah kecuali yang didengar dua sahaja, jin dan manusia, yang didengar. Sehingga kita orang depu naga azab dengan naga azab. Habis JO dah pegang, punya seandainya dia dengar ke balik, tengah malam mentang su burung padahal kan su burung tu dicem. Pai dah pelung ya tu, han dengut malam. Su burung tu dah pegang. Mau punya seandainya tu semua pot di dalam kubur urung klik dia dengar lagi tanya ke bantaket. Kakak han dia. Tengok kan? Pulang-pulang urung yang tinggal berarti samping jarak umum eh. Sepot ada, sepot no, clear ada. Kakak dia dah dengar clear. Le nang ngepum le. Hang gemah ya. Tengok kan? Makanya oleh Allah Taala hana pedih. Hana pedih oleh Allah Taala. Kan? Hana pendengar su bab katanya manusia. Bab katanya manusia. Ya benar. Kan? Warawa Abu Hazim, dan telah meriwayatkan oleh Abu Hazim an Ibni Umar, daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Semoga meridha oleh Allah untuknya Ibni dan untuk Ibni dan Umar. Qala berkata ianya Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa bika ya Umar, bagaimana dengan engkau wahai Umar, idza ja'aka fatanal qabri munkar wa nakir, apabila datang akan engkau oleh dua malaikat kubur, itulah munkar dan nakir. Malikanil aswadani, yang mana dua orang malaikat itu adalah
dua malaikat yang hitam keduanya. Azraqani, lagi yang biru keduanya. Jamban malaikat nah. Yanhitanil arda, yang melubangi ianya dua malaikat arda akan bumi, bi an yabihima, dengan taring-taring keduanya. Jamban. Dan menggetarkan oleh keduanya fi syu'urihima, pada syiar keduanya, akan suara-suara keduanya, karra'di, sama seperti petir, al-qasif, yang bergemuruh. Wa'ab saruhuma, dan penglihatan keduanya, kalbarkil khatif, sama seperti kilat menyambar. Jadi ini tayang oleh Rasulullah Mbak Umar. Ya Umar, bagaimana denganmu wahai Umar? Ketika datang dua malaikat kubur, yaitulah Munkar dan Nakir, yang mana rupanya dua malaikat kubur itu adalah sangat hitam, bahkan hitam kebiru-biruan. Hitam kebiru-biruan. Jadi le hitam biru lah. Ke hitam betul. Nyamban ke perupara oleh malaikat. Yang mana ke pegah? Malaikat itu mampu untuk gelobangi buma dengan taring. Dengan taring. Mampu gelobangi buma berarti dengan taring. Kaya? Mampu berarti gelobangi buma dengan taring. Yang benar. Nyamban ukuran berarti raya datat malaikatnya dan kekuatan malaikatnya. Dan suara malaikat tersebut bukan lagi petir bergemuruh, lagi suglanta. Nyamban tu malaikat. Mata dia marah buka. Kena dia tebak filem kena pegat. Lagi su petir, lagi suglanta. Nyamban. Kemudian penglihatan kedua malaikat itu sama lagi kilat menyambar. Nyamban tatapan mata mungkin sangat saja. Lagi kilat menyambar. Nyamban geperupa oleh Allah malaikat kubur. Faqala Umar radhiyallahu anhu, ketika ditanya oleh Rasulullah bahasa Sayyidina Umar ya kan, dijawab oleh Umar, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ma'i akli, adakah besertaku itu akal? Adakah besertaku itu akalku? Wa ana ala ma alaihi al-yawm, dan bermula aku di atas barang yang sabit di atasnya barang pada hari itu?" Qala, menjawab ya Rasulullah, na'am. Menjawab ya Rasulullah, na'am. Qala, berkata yang Umar, iza akfikuhuma, ketika aku cukupi akan keduanya dua orang malaikat biiznillah, dengan izin Allah Ta'ala, dengan izin Allah Ta'ala. Berarti mana? Jadi ketika lagi yang kita yang buat Sayyidina Umar oleh Rasulullah, maka jawab Sayyidina Umar, ya Rasulullah, apakah long buat watangan Rasulullah watan kita yang oleh malaikatnya long nakai long matang watangan, dan juga long apakah long lagi yang keadaan long uranya? Maka jawab Rasulullah, nyo ke perah? Maka kehidupan kita oleh mati sama lagi kehidupan kita yang segala mati. Makanya lagi ada pegang berarti an-nasu ba'dal mauti kanasi qablal mauti. Manusia sesudah mati sama seperti manusia sebelum mati. Kita juga masih mempunyai akal untuk berfikir. Sehingga ditanya oleh Umar, kata Rasulullah, ya Rasulullah, apakah long matang nak akal bawatanya? Maka dijawab oleh Rasulullah, matang. Apakah long bisa berbuat seperti uranya? Bisa kan bukan oleh Rasulullah. Maka dijawab bawatanya oleh Sayyidina Umar, munyamunan ya Rasulullah, long akan long sanggupi mendum, long akan jawab mendum ubena pertanyaan dua malaikatnya biiznillah, dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Umar, sesungguhnya Umar la muwafiq, itu sungguh mendapatkan taufik. Itu sungguh mendapatkan taufik. Jadi jawab le Nabi bawatan, berarti sungguh drone hai Sayyidina Umar kamu merupakan taufik daripada Allah. Makanya intinya uranya getanya untuk mampu terjawab ubaina pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur, maka bukan dengan cara menghafal
akan tetapi dengan beramal yang baik, dengan beramal amalan soleh, sehingga kita akan mampu untuk tajawub di saat kita berada dalam kubur. Qala berkata ya al-faqih, wa hadatsani, dan mencerita akan daku oleh Abu Qasim bin Abdul Rahman bin Muhammad Asy-Syabidi dengan isnadnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang diambilkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi qala, itu bersabda, ya Nabi, ma min mautin yamut, tidak daripada seorang yang meninggal, tidak daripada seorang mayat yang mutu, yang meninggal ianya mayat, illa walahu khiwar, kecuali walahul khiwar, sabit baginya mayat. Khiwarun itu apa musuhnya bukan? Itu bitu berdengkur bukan? Dengkuran. Kecuali sabit baginya mayat itu dengkuran, yasma'uha, yang mendengar akannya dengkuran, kullu dabbah, oleh semua binatang. Yang mendengar akannya dengkuran oleh semua binatang. Indahu, di sisinya mayat. Illa insan, kecuali manusia. Falau sami'ahu, maka jikalau mendengar ianya manusia akannya dengkuran mayat, la sa'ika, sungguh pingsan ianya manusia. Jadi nasabah hadis, Rasulullah SAW menyampaikan yang bahawa jenazah ataupun seorang mayat yang sudah berada di dalam kubur, maka dia itu akan bersuara yang sangat keras. Dia itu akan berdengkur dengan sangat keras, yang mana dengkurannya terdengar oleh semua binatang. Makanya binatang terkadang kenal kalian pakan berarti manuk ikut uat dia dengar malam kadang-kadang. Karena manuk didengar di urung klik yang gaza kubu, menancit asal dalam binatang mandum. Semua binatang dapat mendengarkan berarti suara orang yang sedang diazab dalam kubur yang merintih. Geklik berarti urung dalam kubur gara-gara diazab oleh malaikat, maka le binatang mandum didengar. Mandum didengar. Ya benar. Kecuali yang hanya didengar hanya manusia. Manusia yang hanya didengar oleh Rasulullah. Maka seandainya manusia pun dengar suara daripada tangisan dan dengkuran daripada orang yang berada dalam kubur kerana gazab, sungguh manusia itu akan pingsan. Makanya nyolah hikmah hanya dipendengar baktinya oleh Allah. Yang seandainya dipendengar katanya oleh Allah, su urang klik berarti yang berada dalam kubur kerana gazab, su urang berarti kumukuk beberaya bunuh yang kena azab, maka sungguh dia akan pingsan tu. Han sanggup punya dengar beberaya tu. Makanya kadang-kadang binatang ikli, ya kan? Kadang-kadang binatang mati di musuh pakan tengah malam, hana sebab dapat dapur. Terkadang karena dia itu mendengarkan suara orang yang dalam kubur yang sedang diazab. Ini salah satu haji. Yang benar. Urah malam. Kena pegang iklik binatang itu sebagai contoh. Kadang-kadang binatang iklik boleh jadi kerana didengar suara berarti orang yang tengah gazab. Yang benar. Maka sampai-sampai dengar le binatang. Makanya hana pray je. Ya kan? Urah dalam malam sampai-sampai gazab. Ya seandainya orang yang maksiat. Maka disampaikan oleh Rasulullah, faizan talaqabi ila qabrihi, maka apabila dibawa faizan tuliqabih, maka apabila dibawakan dengannya mayat ila qabrihi, kepada kuburnya mayat, fa in kana salihan, maka jika ada ia mayat itu orang yang saleh, qala berkata ia mayat, ajilu bi, segerakan olehmu denganku, lau ta'lamu ma amami, jikalau kalian mengetahui akan barang yang ada, yang barang di hadapanku, minal khairi, daripada kebaikan, laqadim tumuni, niscaya sungguh
kamu dahulukan akan daku. Jadi ketika mayat dibawa kepada kubur, seandainya mayat itu merupakan mayat orang yang soleh, mayat orang yang taat kepada Allah, maka mayat itu berbicara. Akan tetapi kita tidak bisa mendengarnya. Apa kata mayat? Ajilubi, segerakan olehmu, bawa aku kepada kubur dengan segera. Makanya orang yang sudah meninggal itu jangan ditunggu lama-lama. Idza amatahu fa akbarahu. Apabila seseorang itu meninggal, maka segerakan olehmu untuk membawa kepada kubur. Kenapa? Karena kalau seandainya dia itu orang yang salih, dia akan berkata, ajilubi, segerakanlah bawakan aku kepada kubur. Bahkan dikena mayat, lau ta'lamu ma amami, seandainya kalian ketahui apa saja yang ada di hadapanku setelah ini, ketika aku berada dalam kubur, daripada kebaikan, sungguh kalian akan segera membawaku kepada kubur. Karena lagi ada pegang bunuh. Ketika truk bati bak kuburan, maka malaikat getayang. Salah satu pertanyaan malaikat, mar rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Mampu untuk getayang jawab bandum, maka kun malaikat naum, tidurlah qararal aini, yang nyenyak, memejamkan mata dengan secara nyenyak sampai kepada kiamat dunia. Makanya lagayanlah menyamayat orang yang saleh. Makanya ada aja langsung bubagah di dalam kubur. Guna nikmati hasil gerak watai kemudip dalam dunia. Yang kaya, yang menyamayat orang saleh. Kan mayat urung salah. Wa in kana ghaira dzalik, dan jika ada ianya mayat itu selain demikian, apa selain demikian adalah mayat orang yang tidak berbuat baik, bukan mayat yang baik, mayat yang maksiat kepada Allah. Kalau berkata ianya mayat, la ta'jilu bi, jangan engkau segerakan denganku kepada kubur. Lau ta'lamu, jikalau kamu ketahui, ma tuqaddimuni lahu minasyarri, akan barang yang kamu segerakan akan daku, lahu baginya barang, minasyarri daripada keburukan, lamma ajiltumuni, sungguh tidak kamu segerakan akan daku. Jadi punya mayat orang kafir, maka dikenal mayatnya. Mayat orang masih dikenal mayat. Baik baga-baga tak melong bak kubu. Karena seandainya punya tekedi tertepu, gata tepu, kalian ketahui yang bahwasanya apa yang akan terjadi, keburukan apa yang akan terjadi untukku setelah aku berada dalam kubur, sungguh kalian tidak akan membawaku dengan segera kepadaku kubur. Nyambani kun le mayat yang maksiat. Nyangka ya? Ka boleh? Wa idza wura, maka apabila dikuburkan akan ianya mayat fi qabrihi, dalam kuburnya, atahu malikanil aswadani, niscaya datang akannya kubur oleh dua orang malaikat aswadani, yang hitam keduanya dua orang malaikat. Yang hitam keduanya dua orang malaikat. Yang hitam keduanya dua orang malaikat. Adrakani, lagi yang biru, hitam kebiruan. Fayatiyanuhu, kemudian datang oleh keduanya dua malaikat, hu akannya mayat, min qibali ra'sihi, daripada pihak kepalanya mayat. Fataqulu, kemudian berkata oleh salatnya mayat, fataqulu salatuhu, kemudian berkata oleh salatnya mayat, la yu'ta min qabli, jangan didatangkan min qabli, daripada pihakku, farubba lailatin, maka betapa banyak malam, qad bata, yang sungguh bermalam ia padanya malam, sahiran, hal keadaan menjaga, hal keadaan terjaga, hadran min hazal masjid, karena takut daripada ini pembaringan, karena takut daripada ini pembaringan. Ya, nyangka ya? Kak. Jadi bila bati mayat kageme bak kubu, rohlah dua malaikat yang hitam lagi biru. Rana kejap malaikat hitam yang nunggu.
Malaikat yang hitam lagi biru itu datangnya adalah daripada pihak kepala. Gejak deku raulai gejak malaikat. Gejak ada pihak gejak ada pihak ulai malaikat. Di ketika gejak ada pihak ulai, maka bawatan dikun le sembahyang. Karena orang yang merupakan orang yang nak sembahyang di saat yang batau dah. Nak berbuat batin ibadah sembahyang di saat masih hidup, maka dikatakan oleh salat, la yu'ta, jangan engkau datang daripada pihakku. Karena kita waktu sembahyang guna sujud. Sujud adalah perilaku dan tempat sedekat-dekat kita dengan Allah. Maka ketika kita melakukan salat, maka ketika malaikat datang daripada pihak kepala, karena kepala waktu kita sujud adalah kenang bunuh bak lantai, yang adalah merupakan keadaan yang paling tahu kita dengan Allah, dikenalah sembahyang bak malaikat. Hai malaikat, baik ni jarak long. Baik ni jarak long, hai malaikat. Baik ni jarak long. Karena urangnya, mayat yang berimannya, yoh masa dia hidup dalam dunia, cukup trip berarti sabar-sabar dalam keadaan berarti menjaga malam untuk sembahyang. Inilah yang namanya qiyamul lail. Qiyamul lail, mendirikan malam dengan salat. Makanya sehingga sembahyangnya akan dia ipegah apa? Di saat berarti malaikat gejak arah pihak ulai, maka ditam dan sembahyang. Wahai malaikat, baik ni jarak long, baik ni jarak ulai. Karena urungnya merupakan urung yang menjaga malam, yang sabar-sabar dipebut sembahyang. Yang lagi yang dikendali sembahyang. Pakan menjaga malam dipebut sembahyang. Hadran min hadal marja. Karena dia itu khawatir dengan ini pembaringan. Toh di saat berada dalam kubur. Pakan dipebut sembahyang dan tengah malam. Karena ia tak di saat berada dalam kubur. Maka baik ni jarak long, hai malaikat. Makanya katanya baik lalai. Baik waktu malam, lalai dah buta kena, dah buta ke? Lalai dah buta kena, dah buta ke? Dia hal-hal yang hana manfaat. Buya tu berarti di saat kita pembaringan singa di dalam kubur. Kata boh oleh halewat. Waktu malaikat gejak raulai halewat malaikatnya hitam dan sembahyang. Kemudian fayu'ta min qabli rijlaihi. Kemudian didatangkan akan malaikat daripada pihak dua kakinya mayat. Fayaji'u birrul walidain, maka datanglah berbuat baik kepada kedua orang tua. Fayaqul, kemudian berkata ianya berbuat baik kepada kedua orang tua. La yu'ta min qibalina, jangan didatangkan daripada pihak kami. Faqad kana yamshi, maka sungguh ada ianya mayat itu yang berjalan, wa yantasib, dan berusaha ia alaina di atas kita. Hadran, karena khawatir bagi ini pembaringan. Bagi ini pembaringan. Kemudian bedah malaikat. Karena pernah bedah mayat lo kamati. Kaya kan? Bedahlah malaikat di saat gejak arah pihak ulai lewat, gejak arah pihak aki. Maka malaikat gejak arah aki. Arah aki gejak. Menantruk berarti bunuh ba arah aki mayat, dikun berarti la birrul walidain. Karena bunuh urang yang meninggalnya di saat gaknya matang udip. Di saat dia masih hidup, dia merupakan anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Maka berbakti kepada orang tua itu bisa berbicara nantinya di saat dalam kubur. Apa katanya? Wahai malaikat, jangan engkau datang daripada pihakku. Dikarenakan kaki ini selama hidupnya di dunia, selalu dia berjalan dan berusaha untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka janganlah berarti datang daripada pihakku. Kenapa dia berbakti kepada kedua orang tua? Karena khawatir, iaitu ketika dia berada dalam kubur. Makanya dicegah mandum le amalan tayo tu singo. Kedua. Kemudian fayu'ta min raulai kala raki kala. Fayu'ta min qibali yaminihi. Kemudian didatangkan akan ianya malaikat daripada pihak kanannya mayat. Fataqulu sadaqatu. Kemudian berkatalah oleh sedekahnya mayat. La yu'ta min qibali, jangan didatangkan daripada pihakku. Faqad kana yatasaddaqu bi, maka sungguh ada ianya mayat itu yang bersedekah ianya mayat bi denganku, hadran li hadzal marja, karena memelihara ataupun khawatir bagi ini tempat pembaringan. Menantit ketika goyong bersedekah ke nyawa raja raunan, memberi ke nyawa raja raunan, maka di saat berarti malaikat gejak arah pihak unan, maka dikun le sedekah. Wahai malaikat, baik ni jarak long. Baik ni jarak long, hai malaikat. Baik ni jarak arah long, hai malaikat.
Karena urangnya merupakan urang yang bersedekah. Urang yang bersedekah yang masa udip dalam dunia. Bahkan karena ia itulah di saat berada dalam kubur. Kahalawat Firaun. Kemudian fayuta min qibali shimalihi. Kemudian didatangkan akan ianya malaikat daripada pihak kirinya. Fayaqulu. Kemudian berkatalah samuhu oleh puasanya, la yuta min qibali, jangan didatangkan daripada pihakku. Faqad kana yatma'u wa yaju'. Maka sungguh ada ianya mayat, yatma'u itu yang haus ia. Wa yaju' dan lapar ia. Hadran li hadal marja', karena khawatir bagi ini pembaringan, itulah kubur. Kamu nanti di saat gejak malaikat rapi hakwi dikelai puasa. Wahai malaikat bani jarak long. Pakan karena urungnya yang masa udip dalam dunia nyo naik tenduk naik tenggerah di puasa. Pakan karena ya di saat truk dalam kubur. Kabeh tunggu. Kabati raule gejak halewat. Raki gejak halewat. Rapi hak unun halewat. Rapi hak awi halewat. Sehingga bawa tayan fayuqadu, maka dibangunkan akan ianya mayat. Gepubedahlah mayatnya. Kama yuqadu naim, sebagaimana dibangunkan akan orang tidur. Gepubedah. Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan orang baginya mayat. Ara'aita hadzal rajul? Adakah engkau lihat akan ini laki-laki? Alladzi kana yaqul, yang ada yang laki-laki itu berkata, ianya laki-laki mayaqulu akan barang yang engkau berkata. Alam, maha mengetahui. Kunta adalah engkau minhu daripada laki-laki. Fayaqul, kemudian berkata ianya mayat. Man huwa? Siapa dianya? Fayuqal, kemudian dikatakan orang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ni tayanglah bahawa tayan. Pukul nak kata kalian cedera uragam yang memang uragamnya berkata sesuatu yang benar, yang mana lagi yang dikatakan oleh amal-amal bunuh. Maka ditanya oleh mayat, manwa, siapa dia? Maka jawablah, itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, kemudian mayat itu bersaksi yang bahwasanya asyhadu alla, aku bersaksi akan bahwasanya Muhammad Rasulullah, itu utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani, kemudian berkatalah oleh dua orang malaikat lahu baginya mayat, ishta mu'minan, hiduplah dalam keadaan hiduplah dalam keadaan orang yang beriman. Wamitta mu'minan, dan matilah dalam keadaan beriman. Maka le malaikat budep dalam keadaan beriman, mati juga dalam keadaan beriman. Maka fayusahu lahu fi qabrihi, maka diluaskan baginya mayat dalam kuburnya. Punya udip dalam keadaan beriman, mati juga dalam keadaan beriman, nyog peluang kubur oleh Allah. Hotel kita yang mati. Kemudian wa yansyur lahu min kulli karamah, dan dihamparkan akan yang kubur lahu baginya mayat. Min kullin, daripada tiap-tiap karamat Allah, karena kemuliaan Allah. Masya Allah. Jadi dia Allah Ta'ala peluah kubur, hamparkan kubur, karena kemuliaan, karena kepemuliaan oleh Allah kepada urinya. Maka doa oleh musannaf, untuk musannaf dan untuk kita yang mandum. Fanas Allah taufiq, maka kita mintakan akan Allah akan taufiq, wal ismah, dan akan penjagaan, wa ay yu'izana, dan kita mintakan akan bahwa melindungi ianya Allah akan kita minal ahwat, daripada haru-hara ad-dallah, kesesatan lagi yang sesat, wal ghaflah, dan daripada kelalaian, wa ayyu'idana, dan kita minta akan Allah akan bahwa melindungi kita daripada azab kubur. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yata'udzu billahi minhu, itu ada Nabi itu yang meminta pertolongan dengan Allah daripadanya azab kubur. Makanya doa nukum sanaf, untuk doa nukum sanaf dan untuk kita yang mandum, dan melakai ba Allah
agar Allah beri kita taufik, beri oleh Allah terhadap kita penjagaan daripada handruh dan perbuat dosa, dan tamlakal kita Allah agar Allah Taala melindungi kita daripada sesat menyesatkan dan daripada kelalaian, dan juga tamlakal Allah berpelindung kita oleh Allah daripada azab kubur, karena Nabi juga meminta kepada Allah perlindungan daripada azab kubur. Jadi hidup Nabi yang genyan maksum mana pernah melakukan dosa juga masih meminta agar dijauhkan daripada azab kubur. Apalagi kita ini yang memang sangat banyak kita lakukan dosa, baik dosa zahir maupun dosa batin. Wallahu a'lam.